Tips membuat garnish timun mekar sempurna. Bukan sempurna ya, tapi lebih tepatnya mekar banget. Tips yang pertama adalah pisau yang digunakan harus benar-benar tajam. Tajam itu tidak harus mahal ya bunda, karena saya menggunakan pisau seharga 3.500 aja dan itu menurut saya sudah sangat tajam. Tips yang kedua, bentuk pola sampai bagian bawah. Nggak sampai patah ya, tapi sampai bawah. Kalau kita membuat polanya tidak sampai bawah, nanti jadinya akan seperti ini. Otomatis akan lebih menarik yang tinggi jenjang. Oke, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala jalan urusannya, sehat jasmani dan rohani, sehat mental dan sehat finansial. Amin amin ya robbal alamin. Selain mudah dan simpel, cara ini juga tidak membuang timun dan juga sekali kita membuat langsung dapat dua. Hasilnya cantik kan? Tinggi jenjang, tidak bundek. Jadi pastikan sebelum membuat garnish timun, bunda lihat video saya dulu ya. Dan jangan lupa support dengan like, komen, dan subscribe. Oke, tips selanjutnya adalah membuang isi timun sampai benar-benar bersih. Kenapa harus membuang isi timun sampai bersih? Karena nanti ketika kita rendam, kalau isiannya itu tidak benar-benar bersih, jadinya itu jebeber, kurang cantik kalau dilihat. Kecuali kalau timunnya ini nanti akan dibuat tatakan untuk garnish lain, jadi lebih baik isiannya tidak usah dibuang. Tapi kalau misal tidak untuk tatakan garnish lain, harus benar-benar dibuang sampai bersih. Tips yang keempat, iris tipis bagian luar timun. Lah, tips ini itu sangat mempengaruhi mekar atau tidaknya garnish yang kita buat. Semakin tipis itu nanti akan semakin mekar sekali. Kalau seandainya terlalu tebal itu juga tidak bisa terlalu mekar. Kita eksperimen dengan timun yang satu ini ya. Saya akan mengirisnya agak tebal. Lah, nanti kita lihat hasilnya mekar banget atau mekar aja. Dan timun yang satu ini juga tidak saya buang isiannya, biar nanti kita sama-sama tahu maksudnya jebeber ketika direndam itu seperti apa gitu. Setelah itu kita rendam menggunakan air biasa, air keran biasa ya bunda, karena masih banyak yang tuanya merendamnya itu pakai air apa? Air biasa aja, itu sekitar 10-15 menit. Tapi kalau seandainya mau cepet bisa menggunakan air es, air dingin. Paling membutuhkan waktu sekitar 5 menitan aja. Jadi tips nomor 5-nya itu rendam dengan menggunakan air biasa, dan usahakan semua garnish yang kita rendam itu harus terendam semuanya. Harus benar-benar terendam dengan air. Tapi kan setelah itu timunnya mau dimakan. Nggak apa-apa kalau seandainya bunda khawatir menggunakan air keran biasa, ya udah menggunakan air galon ya, air matang maksudnya, ya nggak apa-apa, air biasa. Nah, untuk garnish yang ini saya juga sudah pernah membuat video lengkapnya di sini. Linknya akan saya letakkan di deskripsi. Jadi intinya kenapa saya membuat tips garnish mekar, karena di video saya yang sebelumnya masih banyak yang tanya kok bisa mekar sekali, merendamnya menggunakan air apa. Jadi tips-tipsnya ada di video saya ini. Dan untuk bunda yang baru mengunjungi channel saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa lihat video-video saya yang lainnya, karena di sana banyak sekali tutorial membuat garnish hanya menggunakan pisau biasa. Bun, saya masih sulit nih kalau menggunakan trik yang pertama. Oke, sekarang kita akan menggunakan trik yang kedua. Kita potong menjadi 2 bagian. Lanjut membuat pola tipis aja, setelah fix baru kita panjangkan seperti ini. Iris sampai bawah tapi tidak sampai patah ya bunda, jadi biar garnishnya itu tetap terlihat cantik dan tinggi jenjang. Sayangnya jika menggunakan trik ini timunnya rawan melewat-melewat, jadi agak susah ngebentuk timunnya. Karena saya juga termasuk jarang buat garnish, waktu bikin konten pun juga masih jarang upload untuk hari ini, jadi tangannya agak sedikit kaku. Tapi nggak apa-apa, semoga tips-tips dari saya itu bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Silahkan dicoba di rumah, dipraktekkan. Tapi ya kunci yang utama itu memang harus sering-sering dipraktekkan.
Meskipun menggunakan cara ini itu agak sulit, tapi tetap bisa. Ini hasil garnisnya tetap tinggi jenjang. Mungkin karena saya jarang megang, jadinya masih agak melewat-melewat. Nah, untuk garnish yang kedua ini kita eksperimen. Kita membuat garnish tapi tidak panjang. Nah, nanti kira-kira hasilnya bagaimana? Cantik yang mana? Yang tinggi jenjang atau yang bundar? Dan jangan lupa dipraktekkan di rumah ya bun, karena memang apa-apa itu harus konsisten. Kalau sering mencoba ya pastinya bisa. Semangat untuk kita semua. Setelah selesai membuat pola, kita lanjutkan membuang bagian isi. Seperti awal, tipsnya harus benar-benar bersih saat membuang bagian isinya. Timun yang pertama ini kita buang isinya sampai benar-benar bersih, sampai mengenai dagingnya. Nah, untuk timun yang kedua, eksperimen kita buang isinya tapi tidak sampai bersih. Nanti kira-kira setelah direndam itu hasilnya seperti apa, biar kita sama-sama tahu hasilnya lebih baik mana, dibuang isinya sampai bersih atau sebaliknya. Dan untuk timun yang pertama kita iris tipis bagian pinggirnya. Dan untuk timun yang kedua kita iris agak tebal. Nah, nanti setelah direndam itu hasilnya akan seperti apa? Apakah bisa benar-benar mekar atau tidak? Jadi bunda di rumah benar-benar paham. Oh, kira-kira selama ini kesalahan saya di mana, kurang benar saya di mana, nanti bisa diperbaiki di rumah. Setelah itu kita rendam ya bunda. Setelah direndam, timun yang pertama terlihat tinggi jenjang dan juga mekar. Mekarnya lebih mekar ya. Nah, kita lihat timun yang kedua. Nah, ini timun yang kedua agak pendek dan juga tidak terlalu mekar. Karena ketika mengiris bagian pinggirnya itu terlalu tebal, jadinya tidak bisa mekar banget. Nah, ini juga tadi hasil yang pertama tinggi dan juga mekar. Kita lihat hasil timun yang kedua ketika kita tidak membuang isiannya seperti ini bunda. Nah, jebeber gitu ya. Apa ya bahasanya jebeber itu? Ya intinya kurang cantik aja lah. Nah, untuk bunganya kita sunduk dulu dan saya kasih semangka biar tambah cantik. Untuk link tutorial lengkapnya sudah saya cantumkan di deskripsi ya bunda. Nah, inilah hasilnya. Untuk yang sebelah kiri itu menggunakan tips-tips yang sudah saya sampaikan, dan untuk yang sebelah kanan sebaliknya. Inilah hasilnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.